Sahabat semua, tentu kita tahu siapa sih Gajah Mada. Beliau adalah tokoh yang sangat besar di negeri ini. Tokoh yang dapat menyatukan seluruh tanah Nusantara. Pengen tahu apa kunci dari beliau sehingga beliau berani menyatukan Nusantara? Yuk kita ikuti. Gajah Mada merupakan patih di Kerajaan Majapahit, jabatan paling tinggi dalam satu kerajaan pada masa lalu. Beliau tidak serta-merta menjadi patih. Di dalam kitab Pararaton, nama Gajah Mada itu muncul ketika kerajaan sudah dipimpin oleh Raja kedua. Pada masa itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Rakuti. Gajah Mada ini merupakan pimpinan Bayangkari. Kalau sekarang adalah Pas Pampres, yaitu tugasnya menjaga keamanan raja dan keluarga. Ada 3 hal yang dapat kita ambil dari kisah Gajah Mada. Walaupun sebenarnya banyak kalau kita kaji bagaimana filsafat Gajah Mada, namun 3 hal ini cukup bagi kita untuk dipelajari dan dilaksanakan semampunya. Yang pertama adalah kedisiplinan yang tinggi. Gajah Mada yang sangat disiplin dalam melaksanakan seluruh tugasnya. Hal ini dicontohkan ketika Raja Majapahit diungsikan di daerah Bedender. Pada waktu itu Gajah Mada memberikan pengumuman bahwa tidak satupun orang dari kota raja ataupun dari daerah manapun masuk ke daerah Bedender. Dan sebaliknya, orang-orang yang di daerah Bedender tidak boleh keluar kemana saja, lebih-lebih ke daerah kota raja. Namun ada satu pegawai pengalasan yang memaksa untuk menuju ke kota raja dengan alasan ingin menjenguk keluarganya. Ketika hal ini dilaporkan kepada Empu Mada, pengalasan itu sama sekali tidak diperbolehkan pergi menuju kota raja. Karena pengalasan itu memaksa, akhirnya Empu Mada dengan terpaksa harus membunuh pengalasan itu. Hal ini dilakukan demi kedisiplinan agar tujuan di dalam menyelamatkan raja akan berhasil. Hal 2 yang dapat kita ambil dari sejarah Empu Mada adalah mengambil informasi yang tepat sehingga beliau mengambil keputusan dengan tepat juga. Hal ini dikisahkan ketika Empu Mada mendapatkan perintah untuk menyelidiki Kudamerta, yaitu seorang pangeran yang akan menjadi menantu dari kerajaan Majapahit, yang dikabarkan membawa lari seorang gadis dari pedesaan. Empu Mada tidak menugaskan telik sandi, kalau sekarang adalah mata-mata atau intelijen, namun Empu Mada menyelidiki sendiri sehingga mendapatkan informasi yang benar pada orangnya, yaitu Pangeran Kudamerta. Yang ketiga, hikmah dari perjalanan seorang Gajah Mada adalah ia tahu diri. Ia mengerti akan posisinya, sehingga walaupun seorang Gajah Mada itu mempunyai kepercayaan yang sangat besar dari Majapahit, dia tidak pernah punya niatan untuk mengkudeta seorang raja. Saya kira cukup 3, yaitu yang pertama adalah kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua, mencari informasi yang benar pada sumber yang benar. Yang ketiga adalah tahu diri sehingga dia dapat membangun negeri. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.